Kalau Samsudin nonton ini harapannya supaya dia sadar, taubat dan akui aja kesalahan. Apa? Oke. Nukia disebut Habib ya, nu bisa mengkoken, nu bisa kebal ke jarum ya. Tuh, penyok guys. Orang ngerti. Plonga. Tapi yang sebaik-baiknya orang punya salah itu memperbaiki dan minta maaf kepada yang salah. Tantang Marcel adu tembak hingga pamer kesaktian di depan Dr. Richard Lee dengan jarum pentul. Habib Jidan justru dibikin malu sang dokter gegara tolak tantangan disuntik. Warganet ramai-ramai praktekan kebal jarum pentul, diduga bongkar trik Habib Jidan. Samsudin semakin menjadi datangi hingga Sini walid siwa syaitan santet. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan bikin geger, mantan pasien sang Gus ngaku ditipu jutaan rupiah. Pesulap merah kembali bikin para dukun ketar-ketir. Sosok Ustadz ini justru bela Gus Samsudin, meminta Marcel minta maaf. Lantas benarkah Habib Jidan adalah cucu Mbah Priok? Simak selengkapnya berikut ini. Izin state ya, kalau mau ngaku-ngaku itu pakai data bos. Kalau Samsudin nonton ini harapannya supaya dia sadar, taubat dan akui aja kesalahan. Pasca ramainya pesulap merah mendapatkan berbagai dukungan warganet setelah berhasil diduga membongkar trik para dukun. Kini banyak sekali para dukun yang merasa tak terima setelah para dukun ramai melaporkan Marcel karena disebut membuat job para dukun sepi. Kini muncul sosok yang mengaku cicit Mbah Priok, Habib Jidan. Habib Jidan dengan lantang menantang Marcel sang pesulap merah untuk adu tembak jarak 2 meter. Tak cuma itu, Habib Jidan juga unjuk kesaktian kebal di depan Dr. Richard Lee. Seperti pada tayangan berikut, Habib Jidan terlihat menggunakan jarum pentul untuk menusuk pipinya. Namun alih-alih tertusuk, jarum tersebut justru terlihat bengkok. Melihat kelakuan Habib Jidan, Dr. Richard pun tak lantas percaya. Dengan cerdas, ia justru menantang Jidan menunjukkan kesaktian dengan jarum suntik. Bahkan Dr. Richard sesumbar bakal memberikan hadiah iPhone keluaran terbaru jika memang terbukti kebal. Tentu sebuah tawaran yang begitu menggiurkan. Sayangnya alih-alih menerima tantangan Dr. Richard Lee, Habib Jidan justru terlihat berkelit yang pada akhirnya menyerah dan menolak tantangan tersebut. Melihat cerdasnya Dr. Richard yang berhasil bikin Habib Jidan tak berkutik, membuat para warganet ramai-ramai berkomentar nyinyir seperti berikut ini. Untuk video yang beredar tuh tolonglah istilah kata kalian dicerna lagi. Ya, rupanya tak hanya berkomentar pedas, para warganet yang akhirnya penasaran juga mencoba mempraktekkan apa yang dilakukan Habib Jidan dengan jarum pentul. Seperti seorang netizen berikut terlihat tertawa puas gegara bisa membengkokkan jarum dengan menekannya saat di wajah. Netizen tersebut juga menyinggung kesaktian Habib Jidan yang rupanya ia juga punya. Melihat perilaku netizen tersebut tak ayal membuat para warganet lain tertawa dan begitu terhibur. Lantas, benarkah Habib Jidan merupakan cicit dari Mbah Priok yang artinya keturunan keempat dari sosok ulama besar dari Palembang yang dihormati oleh masyarakat? Sosok ini justru menyentil Habib Jidan yang mengaku cicit Mbah Priok. Pria tersebut mengatakan jika berbicara harusnya memakai data. Mbah Priok lahir sekitar sudah 300 tahun yang lalu. Dalam 300 tahun sangat tidak mungkin
jika baru keturunan keempat sekarang, karena orang Indonesia rata-rata 100 tahun sudah memiliki cicit. Kalau mau ngaku-ngaku itu pakai data bos. Dari tahun Mbah Priuk lahir sampai sekarang itu udah kurun waktunya 300 tahun. Ramainya pengakuan Habib Jidan sebagai cicit Mbah Priuk, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala juga ikut angkat bicara terkait keturunan Mbah Priuk. Dikutip dari sebuah media online, Pak Yusuf Kala, Ketua PMI sekaligus mantan Wakil Presiden, di situ berkata, jadi tidak ada keturunan langsung. Jadi kalau ada yang bilang saya keturunan dari Habib Hasan Al-Haddad atau Mbah Priuk, maka itu tidak benar, pungkasnya. Lantas benarkah Habib Jidan memang cicit Mbah Priuk? Entahlah. Di sisi lain, tentu hingga kini para warganet masih begitu penasaran dengan Gus Samsudin Jadal. Alih-alih semakin ditinggalkan, nama Gus Samsudin justru semakin bikin warganet penasaran. Jargon "hooh tenan" Gus Samsudin pun bak begitu melekat dalam ingatan publik hingga viral. Ya, meski trik pengobatannya diduga telah dibongkar dan diduga hanyalah sebuah trik, nyatanya Gus Samsudin hingga kini masih aktif unjuk kesaktian. Bahkan tadi malam sang Gus terlihat menayangkan live mendatangi seorang yang diduga dukun santet. Keduanya terlibat saling serang hingga akhirnya dukun santet tersebut tersungkur. Melihat adegan tersebut tentu membuat para warganet ngakak. Ada yang merasa terhibur, ada pula yang mengingatkan agar sang Gus bertaubat. Ya, meski banyak sekali hujatan dan komentar-komentar pedas dari warganet, rupanya Gus Samsudin semakin asyik unjuk kesaktian. Namun di sisi lain, muncul sosok yang mengaku pasien dari Gus Samsudin. Dua sosok tersebut mengaku datang ke padepokan sang Gus untuk berobat. Seorang pasien mengaku mengeluarkan uang 5 juta untuk membeli tasbih serta panduan amalan dari sang Gus. Sedang seorang pasien lain mengaku menggelontorkan uang 3 juta rupiah pasca diobati sang Gus. Sosok tersebut mengaku sang Gus mengobatinya. Muncul benda-benda tak lazim seperti keris kecil dari kepala. Dengan kalau Samsudin nonton ini, harapannya supaya dia sadar, taubat, dan akui aja kesalahan. Menanggapi banyaknya orang yang tertipu karena para dukun, Marcel Radival, sang pesulap merah pun menghimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati. Pesulap serba merah tersebut juga menjelaskan bahwa santet cuma ada 2 metode, yakni racun dan ancaman. Menanggapi banyaknya para dukun yang melaporkannya, sang pesulap justru senang dan siap membuktikan di persidangan. Sementara itu, sosok yang diduga seorang ustadz tersebut bikin geger. Pasalnya, bak membela Gus Samsudin, sosok tersebut menolak jika metode menyembuhkan dengan telur adalah sebuah trik belaka. Bahkan sosok tersebut juga menuding Marcel merusak adat Jawa yang sudah turun-temurun. Bahkan pria berambut gondrong itu menyarankan Marcel agar meminta maaf. Itu kalau dilama-lamain bahaya. Soalnya itu merusak adat Jawa yang turun-temurun dari nenek moyang kita, keyakinan itu para dukun yang sudah menolong dulu-dulunya. Kenapa tidak diperlihatkan yang baik, yang dilihatkan yang jelek-jelek? Itu jangan lupa subscribe.